Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fahrul Raja Asmuni pada channel Fahrul Raja Aswaja. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sedikit tentang ayat 60 pada surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnas sabil faridatum minallahi wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Pada ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya zakat atau sedekah itu hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang baru dibina jiwanya karena Islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang. Nah, itu kemudian fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Demikian itu adalah ketetapan Allah yang diwajibkan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam ayat At-Taubah ini di sini bahwa untuk orang yang punya harta berzakat sampai nisabnya itu, ini wajib memberikan kepada yang ini. Nah, kemudian karena kita tidak punya harta yang banyak, tidak berzakat, maka bersedekah itu kan. Nah, untuk bersedekah itu sebenarnya penguraiannya dia di sini orang-orang yang fakir itu kan, miskin. Kita ini semuanya yang ada di dunia ini sebenarnya fakir, miskin juga. Karena yang maha kaya itu hanya Allah. Karena itu sedekah cakupannya lebih luas. Artinya kita boleh bersedekah kepada siapa saja. Orang miskin bersedekah kepada orang kaya boleh saja. Orang yang pengangguran kita beri sedekah juga boleh, itu kan artinya sah saja. Nah, di sini ada perbuatan kita yang baik, tapi oleh Allah, oleh Rasulullah itu kan dilarang memberikan sesuatu kepada orang yang berbuat baik itu. Nah, karena dari perbuatan baik itu kita mendapat hadiah atau tip atau imbalan atas usaha kita. Nah, di sini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, untuk menjelaskan itu dulu. Bunyi, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fahdiyalahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban azima min abwabir riba. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya, lalu dia diberi hadiah atau tip karena bantuannya itu, dan dia memberikan, maka dia telah mendatangi pintu riba. Hadis riwayat Abu Daud nomor 351, nomor 3551, hadis hasan. Jadi di sini kalau orang memberi bantuan kepada kita, lalu orang itu kita berikan tip atau hadiah berupa uang atau yang lain, maka tidak dibolehkan karena itu riba. Nah, itu riba. Kemudian hadis yang lain, man syafa'a syafa'atan liyardam biha haqqan aw yarfa'u biha zulman fahdiyalahu laqad fahuwa suhton. Barang siapa yang memberikan bantuan tanggap untuk yang mengembalikan hak, menghilangkan kezaliman, lalu dia diberi hadiah karena pertolongan itu, lalu dia menerimanya, maka itu bagian dari yang haram. Itu karena ini dari dua hadis ini, supaya kita terhindar dari itu, maka kita niatkan sedekah. Nah, kalau kita berniat memberi hadiah untuk orang yang melakukan pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya, itu membantu itu, maka tidak boleh. Jadi kan sampai haram itu kan. Karena itulah kita kalau ada orang membantu kita,
maka kita ingin beri uang, kita niatkan dengan sedekah. Nah, karena beri sedekah itu kepada siapa saja. Nah, kepada orang yang menganggur pun kita beri sedekah boleh. Kepada tuan guru beri sedekah boleh. Kepada orang yang kaya kalau beri sedekah boleh. Tapi yang diutamakan kepada orang yang miskin, fakir. Kita ini sebenarnya orang yang fakir. Kita ini sebenarnya orang yang miskin. Kenapa? Karena selama hidup kita selalu membutuhkan biaya untuk hidup. Nah, yang maha kaya itu hanya Allah Ta'ala. Nah, sedang kita ini adalah orang miskin. Nah, penghasilan kita dari kerja kita selalu tidak cukup. Nah, itu artinya kita itu orang, kalau misalnya tidak penghasilan 5.000, biaya 7.500, nah itu berarti kita masuk fakir. Nah itu kan. Nah karena itu kita kalau memberi seorang atau bersedekah, kita berikan sedekah itu kan. Nah misalnya seorang penceramah, dia berceramah 1 jam. Nah itu 1 jam itu kita beri misalnya 300. Itu kan tidak berlebihan, tapi kalau kita beri 500 maka jadi berlebihan. Kalau hadis tadi mengatakan itu adalah riba. Nah, kalau sudah menjadi kewajiban kita, tugas kita, lalu kita diberi orang, maka yang memberi itu kan jatuh kepada haram. Nah, karena itu supaya menghindarkan itu, bagi kita yang memberi, niatkan untuk bersedekah. Nah, niat bersedekah bukan lantaran dia berceramah, bukan lantaran dia memimpin acara tahlil, nah, hanya karena Allah bersedekah. Jadi ucapkan itu, jangan tidak atau pasang